Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, pagi ini kita membahas sejenak tentang tugas dan fungsi dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing tesis. Khususnya kita memang di S2 Teknologi Pendidikan. Nah, dari gambar di depan ini ada perbedaan antara dosen pembimbing akademik atau disingkat dengan DPA dan dosen pembimbing tesis disingkat dengan DPT. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa DPA ini tugasnya adalah membimbing, mengarahkan, dan membantu mahasiswa dalam perencanaan dan pengembangan kegiatan akademik selama masa studi. Karena kita studinya 3 semester, maka saya harus membimbing teman-teman sampai semester ketiga. Setelah semester ketiga, kita lanjut ke dosen pembimbing tesis. Di sini tugasnya membimbing mahasiswa dalam menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian tesis hingga mahasiswa tersebut lulus. Artinya, kedua-dua ini sebetulnya tidak terpisahkan. Tetapi peraturan di S2 Teknologi Pendidikan sekarang ini di kampus kita antara dosen DPA dan DPT itu sama, ya. Misalnya, Mas Abi dapat dosen DPA-nya Bu Widya. Maka secara otomatis Bu Widya menjadi dosen pembimbing tesis Mas Abi. Begitu ya. Nah, fungsinya untuk DPA biasa nih di awal semester teman-teman mengambil mata kuliah di SIAKAT. Saya akan menyetujui rencana studi atau KRS tiap semester itu. Berhubung SIAKAT tidak online 24 jam, maka biasanya sih teman-teman WA japri ke ibu dulu kan ya. Nanti minta tuh, Bu Wit, saya sudah mengisi mata kuliah ini. Disetujui ya, gitu. Kalau kebetulan saya online ya saya akan setujui. Nah, pertimbangan mempersetujui ini, saya akan lihat bagaimana kesanggupan mahasiswa ini, bagaimana prestasi sebelumnya. Tapi biasanya kita oke aja ya, karena per paket nih studinya. Kemudian mengarahkan dan memilih mata kuliah sesuai kurikulum dan minat. Memantau kemajuan akademik dan IPK mahasiswa, memberi nasihat dan solusi. Ini jika ada masalah ya. Seringkali ada masalah misalnya terkait nilai belum keluar oleh dosen tertentu. Atau ada konflik dosen tertentu itu beberapa kali saya menyelesaikan ini. Tapi insya Allah kita tidak ada ya di semester sekarang. Memberikan informasi terkait peraturan akademik, beasiswa, dan kegiatan kampus. Ada beberapa mahasiswa yang minta persetujuan saya untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ini penting karena kalau tanpa izin pembimbing akademik, sulit untuk disetujui beasiswa tersebut. Misalnya beasiswa dari Kemendikdasmen atau dari Hibah Muhammadiyah Pusat gitu ya. Nah, untuk dosen DPT, fungsinya membantu menentukan dan merumuskan topik atau masalah penelitian. Sehingga saya berpikir kalau sekarang kita sudah mendapatkan bimbingan akademik, saya bisa bertanya kepada teman-teman, apa minat risetnya? Apa masalah risetnya? Kan gitu ya. Sambil kita ketemu bimbingan akademik, kita juga bisa memulai untuk membahas topik penelitian. Jadi sebenarnya kita itu memanfaatkan waktu sehingga studi kita bisa selesai tepat waktu. Membimbing dalam menyusun proposal. Nah, beberapa mahasiswa kemarin sudah mendapatkan bimbingan proposal. Namun ada statement nih, nggak enak SK-nya belum ada untuk tesis gitu ya. Kayaknya sungkan sama Bu Widya karena kita belum selesai kuliah. Menurut saya sih jangan sungkan ya teman-teman. Karena apa? Semakin cepat kita memulai itu semakin baik. Karena di akhir studinya kita harus mempublikasikan artikel hasil dari penelitian tesis kita. Nah, untuk standar nasional SIMTA misalnya, atau Scopus internasional, mereka punya waktu. Nggak bisa tuh, hari ini kita submit, langsung terbit hari ini tuh nggak bisa.
harus ada proses waktu. Reviewernya gimana? Sehingga boleh, teman-teman jangan sungkan. Saya justru senang kalau teman-teman memulai proposal itu di awal semester. Yang sekarang itu semester 1, ya justru itu momen yang sangat baik untuk berdiskusi tentang tesis. Kemudian setelah proposalnya itu jadi, saya juga mengarahkan pelaksanaan penelitian dan metodologi. Pelaksanaan penelitian di lapangan, misalnya di sekolah A. Seperti apa perizinannya? Kita mau need assessment guru seperti apa? Ini saya juga ikut memantau. Kemudian memberikan masukan dan revisi terhadap isi tesis dan mempersiapkan mahasiswa untuk ujian tesis. Di sini saya juga akan melihat jangka waktu. Berapa lama penelitiannya? Jangan sampai 2 minggu sudah ujian, ya. Jangan sampai mata kuliah yang 5 tadi, saya sebut lagi nih 5. Pertama, kawasan teknologi pendidikan, media pembelajaran, teknologi kinerja, kemudian metodologi penelitian, dan desain instruksional. Itu harus wajib dulu diambil dan mendapat nilainya baru bisa kita mendaftar sempro. Bagaimana dengan mata kuliah lain, Bu? Misalnya, difusi inovasi, ada orientasi baru dalam teori belajar. Itu sebenarnya mata kuliah wajib ya, orientasi baru belajar. Tetapi, jika teman-teman masih berada dalam fase belajar, belum UAS, teman-teman bisa untuk sempro. Nah, ini menguntungkan sekali bagi teman-teman yang memiliki jangka waktu. Saya ingin cepat nih selesai S2 gitu kan. Saya tahun depan mau jadi kepala sekolah, ada nggak ya? Kali aja. Ah, Bu, kalau kepala sekolah enaknya saya MPD gitu kan ya. Nah, ini sangat menguntungkan. Jadi teman-teman, dari perbedaan utama ini kita bisa melihat di sini aspek fokus, waktu pendampingan, ruang lingkup dan hasil akhir. Untuk DPA ini perencanaan perkembangan akademik secara umum. Kemudian DPT penyelesaian tesis secara khusus. Untuk DPA-nya dilakukan sejak awal hingga lulus. Maka tadi malam saya mengecek seluruh mahasiswa PA saya yang tahun-tahun jadul dari 2021 sampai yang terbaru sekarang. Dan saya hubungi mana yang belum selesai. Apa masalahnya? Kok nggak datang ke kampus? Dari situ saya merasa bertanggung jawab untuk membantu. Nah, alhamdulillah nanti di hari Rabu mereka datang ke kampus ketemu saya. Kemudian dilihat dari tesis dimulai setelah penentuan topik hingga lulus. Ruang lingkup, seluruh aspek akademik kalau DPA ya, ini ada kurikulum, KRS, IPK, dan yang lain-lain. Termasuk ada beberapa mahasiswa yang curhatnya justru hal pribadi gitu ya. Ibu, aku nikah dulu ya, gitu. Ada tuh, nanti lanjut lagi ya Bu. Oke. Ibu, aku nggak punya uang buat bayaran. Ada juga, padahal kan sebenarnya itu bukan kajian akademik ya. Tapi secara tidak langsung mempengaruhi prestasi mereka belajar gitu. Itu sah-sah saja dan saya selalu aja sih menerima curhatan tuh ya oke-oke aja ya. Kemudian DPT, proses penelitian dan penulisan tesis ruang lingkupnya. Tentu di sini juga dibahas metodologinya bagaimana. Teknik analisis datanya seperti apa. Nah, saya informasikan ke teman-teman. Saat ini saya pengguna Zetero untuk referensi bersifat digital dan perpustakaan yang menurut saya sangat modern ya, Zetero. Sebelumnya saya menggunakan Mendeley, tapi setelah saya kenal Zetero, saya pakai Zetero. Saya berharap teman-teman juga mempelajari itu. Kemudian analisis data untuk kuantitatif, kita menggunakan Jamovi. Mudah-mudahan nggak salah saya ini sedang belajar ini Jamovi. Teman-teman kalau ada yang sudah menguasai, pergunakan itu. Meskipun sebenarnya ada SPSS ya untuk kuantitatif. Nah, hasil akhir kelancaran studi dan pencapaian lulusan untuk DPA, kemudian untuk tesis yang berkualitas dan
kelulusan ujian tesis. Untuk analisis data tadi juga ada tuh kualitatif ya, ingat Ibu in vivo. Kemudian kita harus memiliki artikel yang sudah ada LOA-nya atau tanda accepted dari pengelola jurnal yang isinya adalah bahagian atau hasil dari tesis kita. Nanti saya akan membahas secara khusus tentang syarat-syarat untuk sempro dan syarat-syarat untuk ujian tesis. Karena di situ ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kesimpulannya adalah DPA berperan sebagai pembimbing akademik mahasiswa yang sifatnya secara menyeluruh dari awal studi sampai dia berakhir. Sedangkan DPT berperan secara spesifik dalam membimbing dan memastikan keberhasilan penyelesaian tesis mahasiswa. Keduanya memiliki peran penting dan saling melengkapi, jadi tidak terpisah. Apalagi kebijakannya sekarang dosen PA adalah dosen PT. Jadi nggak usah sungkan ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan tanya jawab sampai pukul 8 lewat sedikit karena nanti ada kakak-kakaknya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-cut rekamannya, Mas?